Pengecut, keluar! Pemberontak! Menyerah! Kalian sudah dikepung! Deng Marhut Stomeleng! Aku korok leher kamu! Serbu! Bismillahirrahmanirrahim. Biarkan. Opsir Belanda itu terkena ilmuku Getar Sapta Cempaka. Tidak seorang pun bisa mencabut kelewang yang menancap di bahunya. Dan tidak bisa diobati, kecuali oleh murid-murid 3 serangkai jati. Kenapa tidak bisa dicabut? Seperti berakar di dalam tubuh kapiten. Coba aku. Sulit. Sudah, jangan dipaksa. Nanti kita periksa. Aku senang kalau kamu tinggal di sini selamanya. Aku juga. Aku ingin selalu berada di dekatmu. Bekerjalah pada Papi, supaya kita bisa selalu bersama-sama.
Papi! 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 Mami, cepat sini! Papi! Papi! Apa yang terjadi? Kenapa ini? Kenapa jadi begini? Kenapa? Kenapa? Tenang, Nyai. Nanti kami ceritakan. Jangos, cepat panggil dokter. Panggil Van Doren, cepat! Jangan panggil dokter. Ini bukan luka biasa. Ini luka dibuat orang jahat yang menggunakan ilmu hitam. Biar kami yang menanganinya. Percayalah pada kami. Kalau begitu, gua mau masuk. Tuan, kenapa sampai luka begitu? Tidak tahu. Kami dicegat gerombolan penjahat. Kami bertempur. Gerombolan penjahat itu berhasil dikalahkan. Tapi kami semua terluka. Terutama ayah Nona. Lukanya berat sekali. Semuanya pakai topeng. Ya. Gerombolan penjahat itu semuanya memakai topeng. Sehingga kami tidak bisa mengenali mereka. Pemimpinnya orang sakti. Pedang ayah Nona dipatahkan. Lalu ujungnya ditusukkan ke ayah Nona dengan ilmu kesaktian. Entah ilmu apa itu. Yang jelas tidak bisa dicabut. Tidak bisa dicabut? Ya, kami adalah para pendekar yang mengerti ilmu kesaktian. Kami satu persatu telah mencobanya, tapi gagal. Hanya tinggal satu orang pendekar lagi yang belum mencobanya, yaitu Jagawardhana. Ilmu saya masih rendah, Guru. Guru sendiri gagal, apalagi saya. Mukjizat Tuhan tidak mengenal siapa yang tinggi, siapa yang rendah. Kalau Tuhan mengizinkan, siapapun tanpa kecuali dia akan berhasil. Nah, cobalah Jaga. Baik, Guru. Celaka. Getar Sabta Cempaka. Kenapa, Jaka? Kenapa? Orang itu menggunakan ilmu Getar Sabta Cempaka. Lalu bagaimana? Apakah Papi bisa sembuh? Hanya satu orang yang memiliki ilmu Getar Sabta Cempaka, yaitu Kiai Ageng Ninggajati. Mungkinkah guru saya Kiai Ageng Ninggajati yang menyerang Tuan Kapiten? Mungkin. Memang sejak dulu, gurumu itu benci sekali kepada Belanda. Jaga, kami tidak tahu yang mencegat itu adalah gurumu. Tapi kami percaya pada kamu. Bahwa orang itu mempergunakan ilmu... Ilmu apa namanya? Getar Sabta Cempaka. Ya, Getar Sabta Cempaka. Terlepas dari siapa yang berbuat, yang jelas kamu sudah tahu jenis ilmu itu. Maka sedikit banyak kamu pasti mengetahui seluk-beluknya. Dan harapan kami, sembuhkan Kapiten De Vos. Jaka, tolonglah Papi. Sembuhkan dia. Demi aku. Baik. Terima kasih, Jaka. Terima kasih. Bu, Iya, nak. obati lukanya dengan akar pohon cempaka. Ditumbuk sampai halus, lalu direndam ke dalam air panas. Setelah dingin, ditempelkan di atas lukanya setiap hari selama 7 hari. Baik, nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, apakah benar ini rumah Bapak Sulanjana? Benar? Bisakah saya bertemu dengan Bapak dan Ibu Sulanjana? Saya Lindu Aji, temannya Pitaloka. Temannya Pitaloka. Betul ya, Bu? Betul, Pak.
Ini pedang naga wilis punya anak kita Pitaloka. Andika teman seperguruan Pitaloka. Bukan, hanya teman biasa. Apakah pedang anak kami ini dipinjamkan atau dititipkan? Lalu Pitaloka kemana? Saya bertemu dengan Pitaloka di rumah Kidemang Pakis, Bapak Wirantanu. Jadi Andika juga kenal dengan adik saya Wirantanu. Kenal secara kebetulan. Ketika saya berkunjung ke Kademangan Pakis, saya melihat Kedemang Pakis sedang dikeroyok oleh komplotan penjahat. Saya turun tangan, membantu Kidemang. Tak lama kemudian, datang keponakan Kidemang, Pitaloka. Kami bertiga bersama-sama melawan komplotan penjahat itu. Sampai mereka kabur melarikan diri. Jadi saat itulah saya berkenalan dengan Pitaloka. Selanjutnya kami bersahabat. Kebetulan saya mau berangkat ke wilayah Kulon dan Pitaloka mau pulang ke sini. Jadi kami berangkat bersama-sama. Andika sudah sampai di sini, tapi hanya sendirian. Lalu Pitaloka kemana? Saya berpisah dengan Pitaloka secara mengenaskan. Mengenaskan? Iya. Ketika kami sedang menumpas gerombolan kalung hitam, Pitaloka jatuh ke dalam jurang. Masya Allah. Anak saya mati. Tidak. Saya yakin sekali Pitaloka masih hidup. Sebab di jurang itu tidak ada bekasnya sama sekali. Saya hanya menemukan pedang naga wilis itu. Anak itu terlalu berani. Tapi aneh. Kalau benar jatuh ke dalam jurang, seharusnya ada bekas-bekasnya. Satu hari penuh saya mengobrak-abrik dasar jurang itu. Tapi Pitaloka tidak ada. Saya semakin yakin kalau Pitaloka masih hidup ketika saya menemukan seorang penjahat yang mati gosong oleh ajian Margopati. Siapa yang datang itu, Bu?
Selamat datang, Tuan Kapiten. Terima kasih, Malampir. Tadi malam murid saya ini memberi kabar, Tuan Kapiten mendapat kesulitan menghadapi Kiai Ageng Linggajati. Betul sekali, Malampir. Orang itu betul-betul sakti. Dia ditembak Mar, tidak mempan. Gampang. Orang yang punya ilmu kebal, punya permati sendiri-sendiri. Ada yang pakai talas busuk, daun kelor, tali ijuk, dan macam-macam. So, lalu untuk orang itu pakai apa? Sebentar. Tunjukkan permati Kiai Ageng Linggajati. Talas busuk. Daun kelor. Tali hijau. Ternyata orang itu permatinya peluru emas. Jadi kalau Kapiten ingin bisa membunuh Kiai Ageng Linggajati, Kapiten harus menggunakan peluru emas. Nih, saya tidak punya peluru emas. Kapiten harus membuatnya. Mana ada pabrik senjata yang bikin peluru dari emas? Kalau saya request itu ke Batavia, pasti akan ditolak dan ditertawakan oleh gubernur. Dan kalau boleh tentu saya harus pesan ke Nederland. And itu pasti makan waktu yang lama, 1 tahun kira-kira. Disepuh saja. Bagaimana, Guru? Peluru biasa disepuh pakai Itu mudah. Saya bisa suruh saya punya teman yang punya toko emas. Bukan begitu, Tuan Kapiten. Bukan? Peluru emas untuk membunuh orang yang punya ilmu kebal tidak bisa disepuh oleh tukang sepuh seperti itu. Tapi harus disepuh oleh orang yang punya ilmu kesaktian. Ya, Mak Lampir orang sakti, tentu Mak Lampir sanggup naturleg, Saya tidak bisa. Karena Kiai Ageng Linggajati dibantu pasukan langit. Jadi harus orang yang menguasai ilmu langit. Tunjukkan. Siapa orang yang bisa membuat peluru emas? Jakawardana. Jakawardana. Warum Altet Jakawardana? Ngain, Papi? Karen tidak mau melakukan itu pada Jaka. Yei tidak mengerti keselamatan Papi, Karen. Orang itu tidak main-main. Dia punya ilmu kebal. Berapa kali Papi tembak tidak mempan. Sayang orang seperti itu jadi seorang pemberontak. And dia sangat benci Papi. Also blaze my taste, Papi. Onmohle, Karen. Tugas Papi adalah menyingkirkan orang-orang yang menentang kita. Supaya kepentingan Nederland di negeri ini lancar, tidak kurang sedikit pun. Kalau Papi gagal, Papi dipecat. Kalau orang itu tidak disingkirkan, tidak apa-apa. Asal dia jangan mengganggu Papi. Kalau hanya maksud Papi untuk menjaga diri, untuk apa Papi harus mengetahui kelemahan orang itu? Yey, begrijp niet, Karen. Papi harus punya senjata untuk bisa melukai orang itu. Dan kalau dia tahu Papi punya senjata, dia tentu tidak berani macam-macam. Tidak berani ganggu Papi lagi. Bicarakan itu dengan Jakawardana. Papi tahu Jakawardana adalah murid kesayangan orang itu. So, dia tahu kelemahan orang itu. Baiklah, Papi. Karen akan mencoba. Tapi Papi jangan marah kalau gagal. Natuurlijk. Sebaiknya Andika tinggal dulu di sini untuk beberapa hari. Siapa tahu Pitaloka pulang. Dan Andika bisa bertemu dengan dia. Sehingga kita bisa bersama-sama mendengar ceritanya. Saya akan kembali lagi. Saya hanya butuh beberapa hari saja untuk mencari 2 orang yang sangat penting artinya bagi hidup saya. Kalau orang itu sangat penting artinya bagi hidup Andika, saya tidak bisa menahan Andika. Terima kasih, Pak. Aku cemas pada keselamatan Papi. Kenapa? Kiai Ageng Linggajati sangat benci Papi. Aku takut dia akan membunuh Papi.
Rumah ayahmu ini kan jauh dari rumah guruku. Dan rumah ini selalu dijaga. Yang menjaga rumah ayahmu ini banyak. Iya, tapi Papi kan sering pergi keluar kota. Bisa saja Kiai Ageng Linggajati mencegat Papi. Jaka, Ya? kamu kan orang sakti. Buatkan Papi senjata yang bisa mengalahkan orang kebal. Ki Ageng Linggajati guruku. Terkutuklah aku bila mengkhianati guruku sendiri. Aku tidak menyuruh kamu untuk berkhianat kepada gurumu. Lalu? Hanya untuk menjaga diri. Jaka, tolonglah aku. Aku tidak mau kehilangan Papi. Hanya kamu yang bisa menolong aku. Kamu adalah kekasihku. Pujaanku. Tolonglah aku. Apakah benar yang kau katakan tadi? Kau tidak salah bicara. Betulkah aku kekasihmu? Maukah kau jadi istriku? Jawablah, Karen. Jawab, Karen. Papi? Kamu harus jawab permintaan Jakawardhana. Papi sendiri bagaimana? Well, Papi setuju. Tapi dengan syarat. Syarat? Syarat apa, Papi? Well, saya kasih saya punya anak sebagai istri kamu. Tapi kamu harus bikin senjata yang bisa tembus kulit orang yang punya kesaktian ilmu kebal. Kamu dengar apa yang dikatakan Papi, Jaka? Aku bersedia jadi istrimu. Asal kamu mau mematuhi perintah Papi. Baiklah, demi cintaku padamu. Well. Berhasil. Gagal. Gagal? Mereka tidak mau menjual tanah, ladang, dan sawah kepada Nyai dan Juragan. Malah kami diusir. Diusir? Kami dibentak-bentak dan dicaci maki oleh Paku, Kepala Desa Ganding. Kepala Desa Ganding itu memang sombong. Ya sudah. Baik, Juragan. Baik, Juragan. Permisi. Penduduk Desa Ganding itu harus diberi pelajaran. Aku akan menghubungi Mak Lampir. Mak Lampir? Iya, Mak Lampir guru kita. Percuma kita punya guru yang sakti mandraguna kalau tidak bisa dimintai tolong oleh muridnya. Sebaiknya jangan melibatkan Mak Lampir dulu. Tidak, Kakang. Kesabaranku sudah habis. Sudah 3 kali kita mengirim utusan ke Desa Ganding. Semuanya ditolak. Tapi... Kakang diam saja. Biar aku yang bertindak. Loh? Pokoknya Kakang tahu beres. Sepeni, Sesongko, kemari kalian. Sepeni, Sesongko, kalian saling mencintai. Hari ini kalian akan aku kawinkan. Sekarang kalian sudah sah menjadi suami istri. Hari ini hari penarikan upeti. Kalian harus pergi ke desa-desa yang belum membayar upeti. Kamu Mayang Sari dan Manuseta,
pergi ke desa Sinom. Baik, Guru. Kamu Bakawulung dan kamu Kalawika, pergi ke desa Bilas. Baik, Guru. Dan kalian bertiga, Jambrong, Usika, dan Sariti, pergi ke desa Sumuroto. Baik, Guru. Kamu Supeni dan Sasongko, pergi ke desa Ganding. Desa itu sudah 2 kali tidak mengirim upeti. Kerjakan! Kerjakan! Ayo! Biar aku yang bicara sama mereka. Kakang diam saja. Loh, jangan bertindak sendiri-sendiri. Kita lakukan bersama-sama. Sekarang kita sudah menjadi suami istri. Kita sama-sama boleh mengatur. Kakang tidak bisa bicara. Tidak tegas, tidak tegaan. Gampang kasihan melihat orang menderita. Biar aku yang bertindak. Kakang boleh bertindak kalau aku minta. Maaf Pak, saya numpang tanya. Di mana desa Sukatani? Ini? Ini? Ya ini desa Sukatani. Mau ke rumah siapa, Nak? Bapak Ujang Karim. Oh. Bapak tahu? Tentu saja saya tahu. Saya kan asli orang sini, orang desa Sukatani. Semua orang pasti saya kenal. Lalu Ujang Karim yang mana yang Bapak cari? Ujang Karim ada 2. Ujang Karim bebek, tukang dagang bebek. Ujang Karim yang satunya lagi, Pak Kuwu, kepala desa. Wah. Yang mana ya? Dua-duanya saja saya temui. Ujang Karim bebek, rumahnya di ujung jalan desa, pinggir kali. Ujang Karim Kuwu, kepala desa, rumahnya di perapatan, ada pendoponya besar. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benarkah Bapak yang bernama Ujang Karim? Andika siapa? Dari mana dan ada keperluan apa? Selindo Aji, dari Jawa, dari Dusun Gampingan. Dusun Gampingan Gunung Kidul? Benar, Pak. Ada apa Andika mencari saya? Ayah saya bernama Harun Hambali, ibu saya Warsina. Saya harus bertemu dengan Ujang Karim yang pernah datang ke rumah saya di Gampingan Gunung Kidul. Oh, kamu tidak salah. Akulah Ujang Karim yang kamu cari. 20 tahun. Oh, Harun Hambali, Warsina. Aku rindu sekali. Setelah Raja Siloka wafat, dan keadaan di sini benar-benar aman, barulah aku berani pulang. Bapak adalah saksi mata terbunuhnya ayah saya. Nah, siapakah yang membunuh ayah saya? Apakah ibumu tidak pernah memberitahu? Ibu sudah lupa. Mengatakannya samar-samar. Bayu Sela. Bukan Bayu Sela, tapi Banu Seta. Banu Seta? Banu Seta gundiknya Mayang Sari? Komplotan Bakawulung dan Kalawika? Anteknya Belanda? Nah, kamu sudah tahu. Saya tahu mereka semua waktu saya ditawan Belanda. Kalau ayah saya yang bersalah, saya tidak akan menuntut balas. Tapi kalau ayah saya yang benar, saya akan membuat perhitungan dengan orang yang menghilangkan nyawa ayah saya. Nama aslinya Raden Sukmadirasa. Untuk menghilangkan jejak, dia mengganti nama menjadi Banu Seta. Dia membunuh ayahmu karena ayahmu membunuh ayahnya. Tumenggung Atmawikarta. Ayahmu adalah seorang senopati di kerajaan Galuh. Istri ayahmu bernama Nyai Rasmi, seorang wanita yang cantik.
Seharusnya kau menjadi teladan rakyat. Tapi ternyata akhlakmu bejat. Tenang, tenang. Sabar, Hambali. Persoalan ini bisa kita selesaikan dengan baik-baik, bukan? Aku akan memberi kamu uang 1.000 ringgit. Dan urusan kita selesai. Kehormatan harus kau bayar dengan nyawamu. Prajurit, tangkap dia. Ayo. Sejak itu ayahmu menjadi buronan. Loh, kok malah jadi buronan? Ayahmu difitnah. Fitnah? Ya, Raja Siloka lebih percaya kepada Patih Rumangsana. Patih Rumangsana adalah komplotannya Mantri Demung Atmawikarta. Gila, yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Lalu ayah saya dihukum. Ayahmu melarikan diri. Lalu, bagaimana nasib Nyai Rasmi? Nyai Rasmi tewas oleh pembunuh bayaran yang disewa oleh Patih Wiranggana. Manusia iblis. Pada suatu hari, ayahmu datang kemari, membawa anaknya yang masih bayi. Titipan aku. Sayang. Sayang ya. Sayang ya. Jadi, kamu punya saudara, satu ayah lain ibu. Namanya Jakawardana. Saya tidak bisa membayangkan betapa hancurnya hati Kakang Jakawardana kalau dia mengetahui bahwa ayahnya sudah tiada. Iya. Dan kalau suatu saat kamu bertemu dengan dia, tolonglah bawa dia kembali ke jalan yang benar. Loh, maksud Bapak? Jaka salah jalan. Dia menjadi murid Kalawika. Celaka. Kenapa bisa jadi begitu? Jaka masih hijau. Jiwanya belum matang. Sehingga mudah terpengaruh. Saya berjanji. Saya akan berusaha menyadarkan Kakang Jakawardana. Tuan harus berjanji.
Tuan akan mempergunakan senjata ini hanya dalam keadaan terpaksa. Dan hanya untuk membela diri. Ya, saya berjanji. Senjata itu saya pergunakan jika terpaksa. Harus membela diri. Sekarang kita coba. Ya, harus dibuktikan. Memang, harus dibuktikan. Kamu punya jimat. Untuk apa? Untuk dijajal supaya kamu yakin. Ini. Tembak dengan peluru biasa. Apakah jimat kebal punya Banuseta itu benar-benar sakti atau tidak? Hebat. Jimat kamu benar-benar sakti. Sekarang, pakai peluru emas. Fresh luck. Mengerikan. Kalau kamu yang ditembak, habislah kamu. Jimat yang kamu bangga-banggakan itu tidak ada artinya buat peluru emas. Terima kasih, Jaka. Kamu sudah memberi pelindungan pada Papi. Kita berusaha. Tuhanlah yang menentukan. Tenang, saudara-saudara, tenang. Untuk berperang melawan Belanda tidak bisa serampangan. Harus dirancang dengan matang. Karena Belanda itu kuat sekali. Punya pasukan yang besar dan terlatih. Punya senjata yang lengkap. Selain itu, mereka dibantu oleh orang-orang sakti dari golongan sesat. Saya tahu kalian berani. Tapi dengan modal keberanian saja tidak cukup. Nah, untuk bisa mengalahkan Belanda, kita harus punya taktik dan siasat yang tepat. Kalian harus sabar. Sebab kalau kita tidak bisa mengendalikan nafsu angkara murka, kita sendiri yang akan celaka. Sekarang bubar. Pulanglah kalian ke rumah masing-masing. Aku akan memikirkan jalan yang terbaik melawan Belanda. Nanti akan aku beritahukan pada kalian. Heran, kenapa Ki Ageng Linggajati berubah menjadi penakut? Kiai Ageng Linggajati seorang kiai yang sakti. Beliau tidak takut pada siapapun. Beliau hanya cemas pada keselamatan rakyat. Sebab, kalau terjadi perang, rakyat juga yang sengsara. Perjuangan itu membutuhkan pengorbanan. Pokoknya, kalau dia tidak mau, kita cari orang lain saja. Mereka nampak tidak puas, Ayah. Mereka hanya menurutkan kata hati yang didera kebencian belaka, tanpa memikirkan akibatnya yang lebih jauh. Berhenti. Kenapa pada balik? Disuruh pulang, Juragan. Kiai Ageng Linggajati tidak setuju kita menyerbu loji. Kiai Ageng Linggajati sudah tua, sudah loyo. Lupakan saja dia. Nih, aku membawa 4 orang pendekar yang sakti Mandraguna. Lebih muda, lebih segar, dan lebih hebat dari Kiai Ageng Linggajati untuk memimpin kalian melawan Belanda. Karjana, perlihatkan kesaktianmu. Cukup. Yang 3 orang ini juga sama. Semuanya jawara. Jadi aku punya 4 orang pendekar sakti Mandraguna. Pokoknya beres. Aku yang akan mengatur dan memimpin penyerangan Ki Cirebon. Guru, bisa mendengar suara saya? Ada apa sebenarnya? Saya minta tolong, Guru. Bantulah saya. Tolonglah saya. Guru, datanglah.
Ada apa, Supeni? Sasongko? Rakyat penduduk desa Ganding melakukan perlawanan kepada kami, Guru. Kenapa kalian menyerang rakyat? Kami tidak menyerang rakyat, Guru. Justru sebaliknya, kami mau membeli tanah, sawah, ladang mereka, supaya kami bisa menjadi tuan tanah, sehingga kami bisa dengan mudah mengirim upeti kepada Guru. Tapi mereka tidak mau, Guru. Mereka tidak mau menjual tanah, sawah, ataupun ladang kepada kami. Kelihatannya mereka mau menjual kepada pihak lain, Guru. Tidak mau kepada kami. Saya tidak mengerti apa maksud dari para penduduk desa Ganding itu. Padahal kami mau membeli dengan harga tinggi. Pasti ada yang menghasut. Gunakan ilmu belang mencorong. Panggil Raja Branga. Suruh membuat penyakit di desa Ganding. Bagaimana caranya, Guru? Ikut aku. Hei, Mak Lampir. Tumben. Ada apa memanggil aku, ha? Raja Branga, aku minta bantuanmu untuk membantu kedua muridku ini. Mak Lampir, kamu kan pernah menyelamatkan aku ketika mau dibinasakan oleh dukun sakti Kisar Pakan dari desa Layung. Jadi, sekarang giliranku yang akan menolong kamu. Katakan, akan aku lakukan untukmu. Ciptakan penyakit. Sebarkan di desa Ganding. Penyakit ganas yang tidak bisa disembuhkan oleh dukun sakti manapun. Aku lakukan. Ada apa? Suami saya. Suamimu kenapa? Maaf, permisi. Permisi sebentar. Bapak kepala desa di sini? Iya, saya Kubu. Bolehkah saya memeriksa mayat itu? Andika siapa? Nampaknya Andika bukan orang sini. Saya pengembara. Pak, saya juga, Pak. Saya hanya ingin memastikan saja. Sebab kawan saya juga meninggal dengan luka yang sama seperti ini. Oleh ajian Kalageni. Silakan. Memang benar. Ajian Kalageni. Ajian Kalageni adalah ilmu sihir yang jahat. Yang biasa dipergunakan oleh dukun ilmu hitam. Ini anak nenek? Bukan. Dia menantunya. Oh. Saya istrinya. Sembara, saya bantu mereka ya. Iya, Sir. Apakah suami Nyai pernah menceritakan mimpi buruk kepada Nyai? Iya. Mimpi dikejar ular atau buaya? Ular hitam. 3 ekor atau 7 ekor? 3 ekor. Pernahkah suami Nyai terbangun dari tidurnya sambil menjerit? Pernah. Berapa kali? 2 kali. Pada malam hari, pernahkah suami Nyai melihat sesuatu yang Nyai sendiri tidak melihatnya? Pernah. Apa yang dilihat oleh suami Nyai? Mayat pocong. Nyai sendiri, pernahkah melihat ada seekor ular hitam masuk ke dalam rumah, lalu menghilang? Pernah. Ular hitam kecil. Saya kejar, lalu saya mau bunuh pakai pentungan. Tapi mendadak, ular itu menghilang. Malamnya Nyai bermimpi dikejar-kejar oleh 7 ekor ular hitam yang besar-besar. Benar.
Kok Andika bisa tahu semuanya? Tidak usah heran. Karena memang begitulah kebiasaan orang jahat yang mau mencelakakan orang lain dengan mempergunakan ilmu sihir. Seperti santet. Betul. Sebentar. Kelihatannya Andika seorang yang berilmu. Bisakah Andika menolong saya? Saya bukan orang sakti. Ya, paling tidak Andika bisa memberikan jalan keluar bagi kami penduduk desa sini yang sedang kena musibah. Musibah? Iya, musibah. Sekarang ini kami sedang merasa ketakutan. Sudah 5 orang yang meninggal dengan ciri yang sama seperti Jasman, suami Nyai ini. Dan mungkin bahkan nanti malam giliran saya yang meninggal. Lihatlah. Saya mohon Andika untuk mampir ke tempat saya, agar kita bisa leluasa untuk berbicara. Baiklah. Guru! Jangan berteriak-teriak. Maaf, Guru. Kenapa sendirian? Mana Mayang Sari, Baka Wulung, dan Kalawika? Guru, sengaja saya minta izin pada mereka untuk datang sendiri menemui Guru. Ada apa? Hari ini hari kelahiran saya, Guru. Umur saya pas 27 tahun. Oh, begitu. Iya, Guru. Sesuai dengan janji Guru dulu. Kalau umur saya sudah 27 tahun, saya berhak mewarisi ilmu cakar malaikat. Maka, sekarang tibalah saatnya saya menerima ilmu itu, Guru. Bukan hanya saya yang mempunyai tanda seperti ini, tapi mereka juga. Tunjukkan dada kalian. Bukan hanya kami, tapi seluruh penduduk desa Ganding ini mempunyai tanda seperti kami. Ada orang jahat yang mau memusnahkan penduduk desa ini. Dulu tidak. Hanya 1 bulan belakangan ini saja. Berarti belum lama. Iya. Pasti ada sebabnya. Desa ini terkenal dengan kesuburannya. Maka tidak heran orang dari mana-mana datang kemari untuk bertani. Hampir setiap hari ada yang datang. Sampai suatu ketika, datanglah seorang juragan kaya. Ini rumahku, Bu. Betul. Ada orangnya? Ada. Panggil. Katakan Juragan Sasongko ingin bertemu. Baik. Pak Mul, ada yang mau ketemu Bapak. Kakang, nanti Kakang diam saja. Loh. Biar aku yang bicara sama Kuhu Ganding itu. Kamu Kuhu kepala desa Ganding ini? Iya. Mau apa kalian? Aku sibuk. Kalau ada kepentingan ngomong seperlunya. Sombong benar kamu. Kamu tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa? Tahu. Kamu Sasongko dan kamu Supeni. Tuan tanah dari Wingkit. Kemarin kami mengutus 2 orang ke sini untuk menemui kamu. Kenapa kau usir utusan kami, hah? Jangankan utusanmu. Utusan dari keraton sekalipun. Kalau kurang ajar, aku usir. Kamu jangan besar kepala. Kamu hanya seorang kepala desa. Apa yang akan kamu sombongkan? Tugas. Aku menjalankan tugas sebagai kepala desa. Kalau memang kamu menjalankan tugas, seharusnya kamu terima tawaran kami. Sebab tawaran kami bakal mendatangkan keuntungan bagi kamu sendiri dan rakyat desa ini. Sebaliknya, tawaranmu sangat merugikan kami. Dengarku, kami berani membayar dengan harga tinggi. Sawah dan ladang kalian aku beli dengan harga 3 kali lipat dari biasanya. Kamu akan kaya mendadak. Pikirkan itu. 10 tahun kamu bekerja sebagai kepala desa tidak akan bisa membuat kamu kaya. Sampai dunia kiamat sekalipun, kami tidak akan menjualnya. Ingat, Kuwu, dalam 1 bulan, semua ini akan musnah. Rakyat akan menderita karena sudah kena kutukan. Kutukan apa? Hah? Kau
Kau kepala desa yang tidak tahu diuntungku. Hiya! Ha! Hai! Ha! Ha! Hai! Ha! Ayo serang! Bunuh saja Nyai, tidak ada gunanya dibiarkan hidup. Oh. Pergi, cepat nyah dari sini. Sebelum kalian jadi sate dibantai oleh rakyatku. Baik, kami akan pergi. Tapi kami tidak akan berhenti sebelum kamu dan rakyatmu menerima tawaran kami. Tawaran dari orang-orang sesat macam kalian hanya pantas untuk iblis penghuni neraka. Kurang ajar. Dengarku sombong. Sawah-sawah, tanah-tanah, ladang-ladang di sini. Semua sudah kena kutukan Raja Brangah. Mau kutukan Raja Brangah, Raja Jin, omong kosong semuanya itu. Kutukan itu hanya berlaku buat orang-orang yang mempunyai hati kotor macam kalian. Sombong benar kau, Ku. Kau tahu akibatnya. Kau akan menyembah-nyembah padaku. Sebab hanya aku yang bisa membebaskan kutukan itu. Dan hanya aku yang bisa menyelamatkan rakyatmu. Tuhan akan melindungi hambanya yang bersih. Sejak itu, penduduk desa ini banyak yang sakit. Ada yang kesurupan, bahkan ada yang gila mendadak. Lalu apa yang Bapak lakukan? Saya bingung. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Siapa namanya orang kaya itu, Pak? Juragan Sasongko. Istrinya? Nyai Supeni. Nah, itu. Nyai Supeni. Terus menghilang dan tidak muncul lagi. Muncul. Sekian hari kemudian, Nyai Supeni datang dengan seorang dukun. Dukun? Iya. Namanya Ki Jambrong. Namanya jelek banget. Jambrong. Orangnya juga jelek. Pak Kuwu tahu? Tahu. Terus? Dukun gila itu sesumbar. Berteriak-teriak bikin orang kaget. Keluar kalian semua! Jangan takut. Aku Ki Jambrong, dukun kesohor. Aku akan menyembuhkan kalian. Aku akan menolong kalian. Supaya terhindar dari malapetaka. Ayo, mari ke sini mendekat. Ayo, mendekat. Mendekat. Ke sini. Desa ini kena kutukan Raja Brangah. Sehingga kalian pada sakit semua. Pasti kalian ingin cepat sembuh. Iya kan? Iya. Jasman, kau ganggu orang itu. Kalau terjadi keributan, cepat kau lari dan selamatkan orang-orang desa. Selanjutnya biar kami yang membereskan mereka. Baik, Pak. Aku bisa menyembuhkan kalian. Tapi sebelumnya, kalian harus bertobat kepada Nyai Supeni. Katanya kau mengaku dukun yang hebat dan bisa menyembuhkan kami. Tapi kenapa harus bertobat kepada Nyai Supeni? Bukannya langsung sama kamu? Sebab Nyai Supeni majikanku. Kalau dia bilang tidak, tidak. Kalau dia bilang ya, ya, kamu sakit. Iya, sudah 5 hari aku sakit demam. Kalau begitu, kau harus cepat bertobat kepada Nyai Supeni. Nanti aku sembuhkan. Dan kau akan sehat kembali seperti semula. Bagaimana caranya? Ikuti apa yang dikatakan oleh Nyai Supeni. Baik. Kamu bisa sembuh, tapi harus tunduk padaku. Apa perintah Nyai? Kamu punya sawah, tanah, atau ladang? Punya. Sawah 1 bau. Tanah dan ladang 100 tumbak. Bagus. Semuanya harus kamu jual. Dijual? Iya.
dijual kepadaku. Kamu akan sembuh, punya uang banyak, dan kamu akan jadi orang kaya. Kurang ajar. Jadi itu maksud kalian datang ke sini? Saudara-saudara, Nyai Supeni dan Ki Jambrong dukun yang hebat ini minta syarat. Kalian harus menjual tanah, ladang, dan sawah kepada mereka. Apakah saudara-saudara mau? Tidak! Tidak! Kami tidak akan menjual tanah, ladang, dan sawah kami. Nah, kau dengar sendiri. Kami penduduk Desa Gandeng tidak akan menjual tanah, ladang, dan sawah milik kami kepada siapapun dan sampai kapanpun. Ingat, penyakit yang melanda di desa ini bukan penyakit biasa, tapi penyakit kutukan. Atau penyakit disebabkan oleh guna-guna dari perbuatan kalian. Orang-orang rakus tidak tahu diri. Kurang ajar kamu. Pergi kalian. Dan jangan menginjak lagi tanah Desa Gandeng ini. Selamatkan diri kalian masing-masing. Kurang ajar. Siapa mereka menyerang anak buahku? Orang-orang desa menyewa pendekar bayaran. Jambrong, bereskan mereka. Rupanya Ku Ganding sudah menyiapkan penyambutan untuk kita. Yang jelas dia menjebak kita. Kurang ajar. Mampus kau Ku Ganding. Orang kaya seharusnya membantu orang miskin. Kau sebaliknya, menyengsarakan orang yang sengsara. Berarti kau penjahat. Kau siapa, ha? Datang-datang ngaco belo tidak keruan. Dengan penjahat tidak perlu kenal. Sejak kejadian itu terjadilah penyakit aneh yang kami alami sampai sekarang ini. Kalau siang tidak apa-apa, tapi begitu malam tiba, semua penduduk sakit kepala, badan terasa panas seperti dibakar, dan timbul lingkaran hitam di dada kami. Mula-mula muncul satu lingkaran. Lama-lama muncul dua lingkaran. Berbagai upaya sudah kami lakukan untuk bisa menyembuhkan penyakit aneh ini. Tabib-tabib yang hebat, dukun-dukun yang sakti sudah kami datangi. Tapi hasilnya nihil. Tidak ada seorang pun yang bisa menghilangkan lingkaran gosong di dada kami. Dan kalau sudah bertambah menjadi 3 lingkaran, orangnya langsung mati. Seperti Kang Jasman suami saya. Tidak salah lagi. Pasti. Iya, pasti. Pasti siapa, Sir? Siapa lagi? Pasti semua itu perbuatan Nyi Supeni. Ya, kami juga sependapat. Nak sembara orang yang berilmu. Kami yakin Nak Sembara dapat menolong kami, rakyat yang lemah. Saya hanya akan berusaha sebatas kemampuan saya. Untuk itu saya juga mohon bantuan kepada saudara-saudara sekalian, supaya bahu-membahu memberantas kejahatan. Kami bersedia. Kami bersedia! Masukkan tanganmu cepat. Ayo cepat.
mantranya. Tanpa membaca mantra ilmu cakar malaikat, tanganmu akan hancur jadi arang. Sekarang berbaring. Lihat Paku, apa ini? Rupanya orang itu benar-benar mau membunuh aku. Sir. Sekarang saya akan mengambil yang terakhir, yang menjadi sumber penyakitnya. Ya. Kakang mendengar suara ledakan? Ya, keras banget. Tolong Nyai. Kenapa itu si Jamrong? Tolong cepat.